warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ولجميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه الكرام والتابعين والتابعين بسلام الدين ثم إلى مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ثم إلى مصنفات الكتاب شيخ زين الدين المالباري ثم إلى شيخ نووي البنتاني رضي الله عنه ويعيد علينا من أنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم. Sekali lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan rizki kita, diberikan rizki harta yang banyak yang hal berkah. Allah mudahkan urusan kita, dijauhkan dari segala mara bahaya musibah, dan diangkat musibah yang menimpa sebagian di daerah kita, diangkat wabah COVID-19. Apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Anallaha yarzuquna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa alamana wa salafuna salih bi sirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali lagi kita baca Fatihah buat istri dari Bapak Herman, jamaah Duren Sawit yang tadi sebelum maghrib meninggal istrinya. Udah sakit sudah lama. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah ampuni segala dosa-dosa orang tua kakek nenek kita yang telah pulang ke rahmatullah. Allah terima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bisirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim lin amin. Sekarang halaman 10 ya. Halaman 10 Nazuman wa'tik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairin as-salihin amin. Wa'tik wa kaffir awfi bil wa'di syukuran wahfaz lisanaka thumma farjaka taghnamu. Wa'tik wa kaffir. Wa'tik, merdekakanlah budak olehmu, merdekakanlah budak. Wa kafir, dan bayarlah kafarat. Kalau bahasa kita kifarat, bayarlah kafarat. Aufi bil wa'di, atau tunaikanlah, penuhilah bil wa'di, kepada janji. Tunaikanlah, penuhilah janji. Ushkuron, bersyukurlah kamu. Wahfaz, dan jagalah lisanaka, kepada lisanmu. Summa farjaka, kemudian jaga farjinya kamu, kemaluanmu. Taghnamu, niscaya beruntung siapa kamu.
Jadi pada satu bait ini musannif menerangkan ada 6 cabang iman. Yang pertama, wa'tik, merdekakanlah budak. Disuruh merdekakan budak. Kemudian wakafir, bayarlah kafarot. Kafir, bayarlah kafarot. Kemudian aufi bil wa'di. Nah, maaf, aufi bil wa'di, tunaikanlah janji. Tunaikanlah janji. Kalau kita punya janji sama orang atau sama temen, janji yang serius tapinya itu harus dipenuhin. Iya. Punya janji sama orang, janji yang serius, nah itu harus dilaksanakan, dipenuhi. Usykuron, bersyukurlah. Iya. Kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih. Yang keempat. Kemudian yang kelima, ihfaz lisanaka, jagalah lisanmu. Jangan ngomong sembarangan. Kalau ngomong pakai tatakan. Tsumma farjaka. Nah, yang terakhir, ihfaz farjaka, jagalah kemaluanmu. Jangan bengal, jangan nemplok di mana aja. Tagnamu, niscaya kamu beruntung. Ada 6. Zakaron nazimu fi hadzal baiti sitta syu'abin. Menyebutkan an-nazimu, siapa Kiai Nazim, fi hadzal baiti, pada bait ini, sitta syu'abin, kepada 6 cabang iman. Fayuqalu ala nazmi ma sabaqo, maka dikatakan menurut rangkaian yang telah lalu, dikatakan sebagai berikut. Wa syu'batu as-salasuna itskur raqabati. Adapun cabang yang ke-30, itskur raqabati adalah memerdekakan budak. Al-mu'minati, budak yang mukmin. Budak walau bitab'iyatin li aslin, walaupun budak itu ngikut kepada asalnya, orang tuanya. Orang tuanya budak, kemudian melahirkan anak, maka status anaknya jadi budak juga. Walaupun asalnya emang dari orang tuanya dia budak. Audarin, atau ikut kepada rumah. Misalnya dulu, zaman dulu beli rumah dapat budak, dapat bonus budak. Maka dianjurkan untuk memerdekakan budak. Zaman dulu begitu, bisa beli rumah dapat bonus budak. Kalau zaman sekarang beli rumah dapat tuan rumahnya, janda umur 70 tahun. 70 tahun. Ausabin, atau tawanan, atau budak itu tawanan. Disuruh memerdekakan budak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan salimatan a'taqallahu bikulli udwin minha udwan minhu minan nari hatta farjahu bifarjihi. Rawahu Muslimun. Man, barang siapa, a'taqo, memerdekakan, raqabatan muslimatan, budak yang muslim, salimatan, yang sehat, yang enggak cacat. Misalnya budaknya sengkleh, kakinya buntung. Nah,
disuruh memerdekakan budak yang sehat, yang selamat, yang enggak cacat. A'taqallahu, maka memerdekakan Allah, bikulli udwin, dengan setiap anggota tubuh, minha, dari budak itu, memerdekakan udwan minhu, kepada anggota, minhu, dari orang yang memerdekakan, dari man. Memerdekakan atau membebaskan, minan nari, dari api neraka. Hatta farjahu, sehingga kemaluannya man, orang yang memerdekakan, diselamatkan oleh Allah. Hatta farjahu bifarjihi, dengan farjinya budak tersebut. Zaman dulu, zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah diutus, itu sudah ada sistem perbudakan. Ya, bukan dari mana aja, dari Mesir, dari Persia. Dulu budak, ada sistem perbudakan. Orang nggak ada nilainya. Ya, bisa jadi apaan aja, bisa disuruh ngapain aja, bisa dipakai sama majikannya. Kalau budaknya empuan, bisa dipakai karena budak nggak ada nilainya. Kemudian budak itu diperjualbelikan. Kemudian ketika Rasulullah datang, ketika Islam datang, maka sistem perbudakan pelan-pelan dihapus. Karena Allah yang memerintahkan sistem perbudakan harus dihapus. Karena budak maupun orang yang merdeka, ya, budak maupun bukan budak sama aja di sisi Allah. Ya, sama aja nilainya di sisi Allah. Yang dinilai adalah ketakwaannya. Seperti siapa sahabat Nabi yang bernama dulu zaman jahiliyah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Beliau adalah termasuk budaknya dari Umayyah bin Khalaf. Kemudian karena Bilal bin Rabah masuk Islam secara diam-diam, enggak diketahui oleh majikannya. Akhirnya majikannya tahu bahwa sahabat Bilal ini masuk Islam, disiksa oleh majikannya, ditimpa pakai batu badannya. Kemudian karena melihat itu dibelilah sahabat Bilal bin Rabah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pelan-pelan sistem perbudakan dihapus. Makanya di sini keterangan disuruh memerdekakan pelan-pelan, kemudian sehingga sistem perbudakan dihilangkan oleh Islam. Barang siapa yang memerdekakan budak muslim yang enggak cacat, yang selamat, maka Allah selamatkan orang yang memerdekakan budak tersebut. Diselamatkan dari apa? Dari api neraka, masing-masing dari anggota tubuh yang memerdekakan budak itu. Jadi misalnya utuh, ya berarti orang tersebut yang memerdekakan juga selamat dari api neraka. Hatta farjahu, sampai kemaluannya dimerdekakan, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis Muslimun, siapa? Imam Muslim. Wa syu'batu al-hadiyatu wassalasuna al-kaffaratu. Adapun cabang yang ke-31 al-kaffaratu adalah membayar kafarat. Wahia, adapun kafarat itu arba'atu khisalin, ialah ada 4 macam kafarat, ada 4 macam. Yang pertama kafaratu ziharin, bayar kafaroh zihar. Kalau di dalam fikih ada istilah zihar. Zihar adalah menyamakan anggota tubuh istri dengan anggota tubuh mahramnya kita. Nyamain anggota tubuhnya istri dengan ibunya kita. Nyamain anggota tubuhnya istri dengan kakak kita
atau saudari kita atau dengan mertua kita disamain, itu nggak boleh. Zihar berasal dari kata zohrun, artinya punggung. Diambil dari zohrun, artinya punggung. Dan zihar menurut bahasa tashbihuz zauji zaujatahu bimahromihi, suami menyerupakan istrinya kepada mahramnya. Tujuannya apa? Tujuan untuk merendahkan istri. Contohnya kalau di dalam kitab-kitab, anti alayya ka zuhri ummi, ya, wahai istriku, bagiku kamu ka zuhri ummi, seperti punggung ibunya aku, seperti punggung ibuku. Karena tujuannya untuk zihar, maka nanti ada kafaratnya di situ. Ada zihar yang secara sorry, yang secara ngucapin jelas kayak barusan. Ada yang zihar secara kinayah, secara sindiran. Contohnya anti ka ummi, kamu seperti ibuku. Nah, itu nggak boleh di dalam Islam. Kalau tujuannya zihar, nanti disuruh memerdekakan budak, ada beberapa keterangannya. Cara bayar kafaroh zihar. Kalau zaman sekarang, misalnya kan karena kita ngomong sama istri, misalnya umi atau umah atau ibu, minta sama ibu. Karena tujuannya takdiban, untuk mendidik anak kita, maka enggak termasuk zihar. Ya, tujuannya buat mendidik. Kalau kita manggil istri nama istrinya kita, otomatis entar anak kita bakal ngikutin. Iya, minta sama Nisa, lemahnya bocahnya teriak begitu. Karena tujuannya untuk takdiban, untuk mendidik, enggak apa-apa. Nanti bakal masuk di dalam kitab Fathul Mujib Qorib, ada pembahasannya. Itu di bab munakahat. Wa kafaratu qatslin, dan kafarat qatslin, membayar kafarah pembunuhan. Ya, membunuh orang, membayar kafarat. Wa kafaratu jima'in, dan kafarah jima', bersetubuh dengan istri kapan? Naharo Ramadhana, siang hari di bulan Ramadan. Enggak boleh berjima, bersetubuh dengan istri ketika kita puasa di bulan Ramadan. Amdan, secara sengaja, itu enggak boleh. Yang keempat, wa kafaratu yaminin, adalah kafarah yamin, sumpah. Bayar kafarat sumpah. Keterangannya sebagai berikut. Wa wajibus salasatil awwali i'taku raqabatin mu'minatin salimatin an aibin. Wa wajibus salasatil awwali, wajib, kewajiban, adapun yang wajib tiga yang pertama, ya, tiga yang pertama yaitu kafarah zihar, membunuh, dan jima. Tiga tersebut, yamin enggak termasuk, sumpah enggak termasuk. I'taku raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang mukmin, yang beriman. Salimatin, yang selamat. An aibin, dari aib, dari cacat. Yukhillu, yang mencacatkan, yang mencederai apa aib. Bil amali, dengan pekerjaan. Misalnya budak itu pincang, nggak bisa disuruh bil amal, nggak bisa suruh bekerja, maka nggak bisa di situ bayar kafaratnya. Fa in ajaza 'anir raqabati, maka jika tidak mampu siapa orang, 'anir raqabati, dari memerdekakan budak, wajaba, maka wajib shaumu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Ada tingkatannya. Ya, misalnya kita bersetubuh dengan istri siang hari di bulan Ramadan, padahal kita puasa.
Ya, kita puasa, istri puasa, suaminya puasa, kemudian dia berhubungan badan dengan istrinya dalam keadaan puasa di bulan Ramadan, maka disuruh ini, kalau nggak bisa memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut, sanksinya berat. Tetapi kalau di dalam kitab-kitab fikih begitu, bagaimana kalau misalnya dia berhubungan intim, bersetubuh dengan istri, kemudian diawali dengan dibatalin dulu sama dia. Misalnya diawalin minum dulu, diawalin makan dulu, baru bersetubuh. Apakah kena kafarat di situ? Ya. Ternyata kata ulama enggak kena kafarat. Ada ulama berpendapat enggak kena kafarat. Pinter juga helah dia itu. Hilah, ya, ngakalin. Iya. Iya, ngeles. tapi nanti malaikat juga ngeles juga ketika nyiksa dia. Dia dimasukin ke neraka, bukan dianya dimasukin ke gentong dulu malaikat, baru ceburin ke neraka. Dah, kok saya masukin ke neraka, kagak, gue gak masukin orang ke neraka, gue masukin gentongnya katanya. Ngelak juga sih. Jadi harus puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana kalau lupa? Iya. Kalau lupa padahal puasa kemudian berhubungan badan dengan istri. Ya lupa, gimana itu hukumnya ya? Karena lupa ya kagak apa-apa, lupa mak. Iya. Wah, tapi kebangetan banget ini lagi sama bini lupa. Wayang kotiu dan terputus, enggak jadi, terputus at-tatabu'u apa terus menerus, bil iftori dengan berbuka puasa, walau bi uzrin, walaupun dengan uzur. Jadi tadi kalau misalnya mengatakan zihar, mengucapkan zihar kepada istri, atau membunuh orang, atau menjima istri di bulan Ramadan, harus puasa 2 bulan penuh. Ya, selain di bulan Ramadan, bayar kafaratnya. Harus berturut-turut, nggak boleh ingkito, nggak boleh terpisah. Ya, walau bi uzrin, walaupun uzur. Misalnya karena dia bepergian atau karena sakit, tetap katanya nggak boleh terputus-putus. Illa nahwa haidin, kecuali seumpama haid. Kecuali seumpama haid. Iya, kecuali seumpama haid. Ini berdasarkan hadis, ya, sering di kitab-kitab usul fikih diterangkan, ada seorang A'rabi, ada orang pedalaman datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, saya celaka ini. Ya, saya celaka. Lah, celaka kenapa? Malaka, apa yang menimpamu? Ditanya sama Rasulullah. Kemudian dia menjawab, waqa'tu ahli, atau waqa'tu alam ro'ati wa ana so'imun. Celaka Rasulullah, saya menjima istri saya. Saya menjima istri saya di tengah hari puasa Ramadan, di siang bulan Ramadan. Waduh, ya. Kemudian sama Rasulullah, karena dia berzinah di bulan Ramadan, Rasulullah menjawab, memerintahkan, hal tajidu rokobatan ta'tikuha, apakah kamu mendapatkan atau bisa memerdekakan budak? Ditanya sama Rasulullah, orang A'rabi itu. Kemudian dia menjawab, lah, saya nggak bisa ya Rasulullah, nggak bisa memerdekakan budak. Budak harganya mahal banget. Mahal, paling mahalnya mobil. Budak itu mahal banget ya Rasulullah.
Kemudian diurutin sama Rasulullah. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Kata Rasulullah. Jawab dia, lah saya kagak bisa Rasulullah, berat banget itu katanya. Yang ketiga, fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah kamu bisa ngasih makan 60 orang fakir miskin? Wah, ini kan yang ketiga. Yang ketiga, ngasih makan 60 fakir miskin. Dia jawab lagi, lah saya kagak bisa Rasulullah, saya orang susah, nggak punya apa-apa ini. Mau makan aja susah. Kemudian Rasulullah diem dah. Kemudian ada yang ngasih kepada Rasulullah setangkai korma. Jadi korma sama batangnya gede banget. Tuh baiknya Rasulullah begitu tuh. Ya, dia kagak bisa ngasih makan 60 fakir miskin. Rasulullah dikasih atau ngambil korma yang ada batangnya gede banget itu. Ya. Kemudian sama Rasulullah, aina sa'il, mana orang yang nanya tadi tuh? Kata Rasulullah, ana ya Rasulullah, khudh hadza fatasaddaq bih. Ambil ini kemudian ente sedekahin ini ya sama 60 sama orang-orang miskin di kampung ente, kata Rasulullah. Kemudian dia jawab, orang yang nanya itu, di kampung saya kagak ada orang yang paling miskin dari saya ya Allah. Saya itu orang yang paling susah Rasulullah. Waduh, sampai Rasulullah itu ketawa, ente bagaimana sih? Ente ngelakuin dosa, katanya. Udah kagak mampu ngenebusnya. Kemudian paling miskin lah katanya. Yaudah nih, ente bawa pulang, ente kasih buat keluarga ente di rumah tuh. Wah, menang banyak orang ini. Lah orang paling miskin ngelakuin begitu. Paling susah, paling miskin di kampungnya. Ngelakuin yang aneh-aneh lagi. Jadi kalau nggak kuat merdekain budak, suruh puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh dipisah. Kalau keselang 1 hari aja, maka diulang lagi. Tuh berat. Makanya lagi puasa jangan terlalu deket-deket sama istri. Deket boleh, tapi jangan cemek-cemek, jangan nyolek-nyolek. Tertakut overzone misalnya. Tertakut overzone lagi. Ngelampauin perbatasan. Fa in ajaza an shaumi syahraini, maka jika tidak mampu siapa orang dari puasa 2 bulan berturut-turut, wajaba it'amu sittina miskinan, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Likullin minhum muddun, bagi masing-masing dari 60 orang itu muddun, adapun 1 mud. Iya, min ghalibi qutil baladi, dari makanan kebiasaan orang daerah tersebut. Jadi ngasih 60 orang miskin, setiap 1 orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu sekitar 600 gram. Berarti 6 on. Iya, 6 on. Iya, kalau misalnya orang kampung daerah tersebut makan beras, makan nasi, ya makannya nasi, jadi setiap orang itu kasih 6 on kali 60 fakir miskin. Suruh sedekah di situ. Harus ya kali misalnya 6 on beras. Iya, 6 on berarti kan enggak sampai 1 liter. Iya. Enggak sampai 1 liter. Iya. Iya, setengah lebih, 6 on. Iya. Kalau seliter 10.000, 7.000 lah gitulah. 7.000 kali 60 tuh. Lah banyak juga. Illa fil qatli, kecuali dalam pembunuhan. Fala it'ama fihi, maka tidak memberi makan fihi, dalam pembunuhan itu. Kalau misalnya membunuh orang dengan sengaja, maka
nggak ada ngasih makan fakir miskin, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi beda lagi nanti kalau tentang pembunuhan, penjelasannya banyak di kitab-kitab fikih yang lebih luas pembahasannya. Wa wajibul akhirati, dan adapun wajib yang terakhir apa berarti? Kafarah yamin, ya, bayar sumpah, nebus sumpah. Yang akhir, yang terakhir yaitu nebus sumpah. Wahia kafaratul yamini, yaitu adalah menebus sumpah. It'amu asyarati masakina, memberi makan 10 orang miskin. Kalau kita pernah bersumpah, kemudian sumpah tersebut kita langgar, ngasih makan 10 orang miskin. Likulli minhum muddun, bagi setiap 10 orang itu muddun, adapun 1 mud 6 on. Ya, 6 on beras. Min ghalibi qutil baladi, dari makanan pokok, kebiasaan makanan pokok daerah tersebut. Au kiswatuhum, kalau enggak ngasih makan, au kiswatuhum, atau pakaiannya. Ya, enggak ngasih makan atau kasih pakaian 10 orang miskin. Iya. Au tahriru raqabatin mu'minatin, atau memerdekakan budak yang mukmin. Merdekakan budak yang mukmin. Fa in ajaza an zalika, kalau misalnya enggak mampu dari itu memerdekakan budak, ya, ngasih makan karena dia pernah melanggar sumpah, memerdekakan budak kagak mampu, ngasih makan 10 orang miskin kagak mampu, atau ngasih pakaiannya, kalau dia nggak mampu, wajaba shaumu salasati ayyamin, maka wajib puasa 3 hari. Ya. Walau mutafarriqatan, walaupun terputus-putus. Nah, beda. Kalau tadi harus bersambung. Kalau ini walaupun terputus-putus nggak apa-apa. Yang penting 3 hari. Iya. Puasa 3 hari atau ngasih makan 10 orang miskin, melanggar sumpah. Iya, melanggar sumpah. Kalau nazar ya harus nazarnya itu harus dilaksanakan. Kalau misalnya dia berjanji, misalnya ngucapin wallahi billahi tallahi, misalnya janji apa sama orang, kemudian ternyata dia ngelanggar. Kemudian dia ngelanggar, maka harus bayar. Kalau nazar beda. Beda nazar. Iya. Kalau misalnya nazar, kan nazar bermacam-macam. Ada nazar kalau misalnya naik kelas, kemudian dia nazar. Iya. Kalau lulus, kemudian apa harus dilaksanain itu. Karena misalnya dia marahan sama temennya, ya bilahi gue kagak bakal mau main ke kampung lu, pun gitu kan, ke kampung. Ternyata dia main, nah itu. Nah itu. Kecuali kalau misalnya dia janji kagak mau berteman sama dia lagi, masih mendingan. Kalau kagak main ke kampungnya dia, ya kan? Ternyata dia punya kenalan tetangganya, repot udah. Bisa-bisa puasa 3 hari. Wa syu'batu tsaniyatu wassalasuna al-wafa'u bil wa'di. Adapun cabang yang ke-32 adalah memenuhi janji. Melaksanakan, menepati janji. Al-wafa, memenuhi bil wa'di, kepada janji.
Kalau punya janji sama orang begini, iya. Kalau urusan kelar misalnya, kalau misalnya proyek ini lancar, lu gue giniin lu. Lah penuhin itu janji. Cak, ini beda lagi, ini cabang yang ke-32. Tadi kan yang ke-31 tuh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah kepada akad-akad itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Surah Al-Isra. Yang tadi surah Al-Maidah. Wa aufu, dan penuhilah bil ahdi kepada janji. Innal ahda, karena innal ahda sesungguhnya janji, kana mas'ulan, ada janji itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau janji dimintai pertanggungjawaban. Janji harus dipenuhin. Janji udah serius banget sama orang. Kalau misalnya urusan ini lancar, lu gue bagi dah 1 juta. Waduh, lah harus dipenuhin itu. Lah janji. Ntar di akhirat diminta sama malaikat, dipindah pertanggungjawaban. Lagi begitu doang janji, giliran udah sukses mah dia lupa ternyata. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-idatu atiyatun. Adapun janji, atiyatun adalah pemberian. Janji adalah pemberian. Kalau kita janji harus kita beri, ya harus kita kasih janji tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-idatu dainun. Adapun janji dainun ialah hutang. Janji adalah hutang. Harus dilunasin hutang itu. Makanya kalau janji jangan terlalu tinggi keinginannya. Ngasihnya jangan terlalu tinggi, biasa-biasa aja. Wa qala aidon. Nah, ini yang ke-32. Yang ke-30 memerdekakan budak, 31 bayar kifarat, bayar kafarat. Kafarat ada 4. Kafaroh zihar, nyamain nyamain istri dengan mahram. Kemudian juga nyamain mahram juga ada bermacam-macam. Zihar itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama yang ngomong adalah suami kepada istri. Yang ngomong suaminya, bukan orang lain yang ngomong. Kalau yang ngomong neng misalnya neng cakep amat seperti kembang desa, lah itu bukan zihar namanya itu, Mak. Yang ngomong laki suaminya. Kemudian berkata sama istrinya. Kemudian adalah istilahnya mengatakan kepada istri, bukan kepada orang lain. Suami ngomong sama istrinya, bukan sama istri orang lain, bukan. Kemudian ada musyabbah bih istilahnya. Musyabbah bih yang diserupain apa? Mahram. Kemudian ada sigot, ada ucapan. Zihar, kafaroh pembunuhan, kafaroh jima, dan kafaroh sumpah. Sumpah bayarnya apa? Memerdekakan budak atau ngasih 10 orang fakir miskin, baik makanan atau pakaian. Atau yang ketiga puasa 3 hari. Iya, puasa 3 hari. Dan yang
cabang ke-32 adalah memenuhi janji. Wa qala aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun fil munafiki. Adapun salasun 3 fil munafiki, tanda-tanda orang munafik. Ada tiga tandanya orang munafik. Iza hadasa kazaba. Apabila dia berbicara, kazaba, dia dusta. Ngomongnya manis banget, tatonya dusta, bohong, ngagul ternyata. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji akhlafa, dia menyelisihi. Maksudnya apa? Melaksanakan janjinya. Ingkar janji. Akhlafa, ingkar enaknya. Akhlafa, ingkar. Jika berjanji dia ingkar. Wa iza tumina, dan jika diberi amanah, khana, berkhianat dia. Dikasih amanah oleh Allah, kemudian dia khianat. Hati-hati. Janji, kampanye cakep banget. Pas dia jadi, wah khianat. Wal makna, dan adapun maknanya, adapun esensinya, iza jitama'a, jika berkumpul, hazihis salasu, apa yang 3 ini, 3 tanda itu, ya, ngomong dia dusta, janji dia ingkar, kemudian dia diberi amanah dia hinat. Fi muslimin, pada orang muslim, jika 3 ini berkumpul pada orang muslim, fahaluhu, maka adapun keadaannya dia, yushbihu halal munafikina, menyerupai kepada keadaan orang munafik. Nyerupain seperti orang munafik, bukan orang munafik asli, bukan, nyerupain. Karena kalau orang munafik, ya depannya dia cakep, kemudian ternyata dia benar-benar itu munafik. Iya. Kama afadahu al-aziziyu, sebagaimana keterangan afada yang memberikan faidahu kepada ma al-aziziyu, siapa Imam al-Azizi. Satu lagi dah ya. Wa syu'batu salisatu wassalasuna asyukru. Adapun cabang yang ke-33 asyukru adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu li kepadaku, wala takfurun, dan jangan kufur. Siapa kamu, siapa kalian, jangan kufur. Kufur apa? Tidak bersyukur kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Ma, apa, ya, yaf'alu, berbuat, Allahu, siapa Allah, bi'azabikum, mengazab kamu, in syakartum, jika bersyukur siapa kamu, wa amantum, dan beriman siapa kamu. Ya. Maksudnya apa? Apa gunanya? Ya, Allah mengazab kamu kalau misalnya kamu bersyukur dan kamu beriman kepada Allah. Apa gunanya? Apa manfaatnya bagi Allah mengazabmu kalau kamu bersyukur dan beriman? Maksudnya apa? Allah enggak bakal mengazab orang tersebut kalau misalnya dia bersyukur. Harus bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum, kalau bersyukur pasti ditambah oleh Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu. Arba'u khisalin, adapun 4 macam. Man barang siapa, kunna ada,
man kunna ada 4 itu fihi pada man kamula islamuhu, maka sempurna islamuhu apa Islamnya orang tersebut. Ada 4 macam. Jika 4 macam tersebut ada pada diri seseorang, maka Islamnya menjadi sempurna. Walau kana lahu min qarnihi ila qadamihi khotoya. Walau kana meskipun ada lahu bagi man min qarnihi dari tanduknya, ya asalnya kornun tanduk. Maksudnya apa? Ujung kepala. Walaupun dari ujung rambutnya, dari ujung kepalanya ila qadamihi sampai ujung kakinya khotoya, adapun dosa-dosa. Iya. Walaupun dia dosanya banyak, kalau misalnya dia punya 4 sifat ini, maka Islamnya sempurna bagi dia. Sebuah nasihat. Apa as-sidqu? Yang pertama kejujuran, jujur. Wasyukru dan bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Wal haya'u dan malu. Wa husnul khuluqi dan budi pekerti yang bagus, yang baik. Walaupun orang tersebut dosa-dosanya banyak, kalau 4 macam ini ada pada dirinya, maka Islamnya sempurna. Yang pertama jujur, yang kedua bersyukur, yang ketiga malu, yang keempat husnul khuluq, budi pekertinya baik. Ya tapi jangan lupa, jangan tinggalin sholat juga kali, kan gitu. Wa syukru yantazimu min ilmin wa halin wa amalin. Wa syukru dan adapun syukur yantazimu tersusun min ilmin dari ilmu, dari pengetahuan, wa halin dan kondisi keadaan, wa amalin dan amal perbuatan. Jadi syukur ada 3. Ada 3 susunannya. Ada ilmunya, kemudian kondisinya, keadaannya, kemudian amalnya, perbuatannya. Apa itu maksudnya? Fal ilmu huwa ma'rifatun ni'mati minal mun'imi. Fal ilmu maka adapun ilmu, huwa ma'rifatun ni'mati ialah mengetahui nikmat, minal mun'imi dari yang memberi nikmat. Tahu kenikmatan dari yang ngasih, yang maha memberikan nikmat. Nah itu ilmu namanya. Wal halu dan adapun kondisi, huwal farahu al hasilu bi in'amil mun'imi, adalah kegembiraan, al farah kegembiraan, al hasili yang timbul, yang terjadi, yang terwujud, bi in'amil mun'imi dengan pemberiannya yang memberi nikmat. Keadaan, kondisi, gembira. Ya, kegembiraan yang terjadi atau yang timbul dengan pemberian yang memberi, yang maha memberi. Wal amalu huwal qiyamu dan adapun amal, tindakan, huwal qiyamu adalah melaksanakan bima huwa maksudul mun'imi, ialah bima al-qiyamu melaksanakan bima dengan sesuatu, maksudul mun'imi maksud tujuannya, yang memberi nikmat, wa mahbubuhu dan yang disenangi, yang memberi nikmat. Jadi ada 3. Ada 3. Syukur ada 3 rangkaian. Yang pertama al-ilmu, pengetahuan. Kemudian hal, kondisi. Yang ketiga adalah amal. Misalnya, contohnya ada seseorang dikasih rumah, dikasih rezeki rumah oleh Allah. Nah, dikasih rumah rezeki oleh Allah. Yang dimaksud dengan pengetahuan itu dia ngerasa di dalam hatinya bahwa Allah lah
yang memberikan dia rezeki rumah tersebut. Kemudian kondisinya gimana? Tadi al-farah, ya kan, gembira. Gembira dari pemberian yang ngasih nikmat itu, gembira sama pemberian atas pemberian yang dikasih pemberian rumah itu. Kemudian baru dah amalnya, tindakannya, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syubliyu, berkata Imam Asy-Syubli, asyukru ru'yatul mun'imi la ru'yatun ni'mati. Adapun bersyukur, berterima kasih, ru'yatul mun'imi adalah melihat yang memberi nikmat, ngelihat yang ngasih nikmat. La ru'yatun ni'mati, bukan melihat kenikmatan itu. Yang dimaksud syukur apa? Kata Imam Asy-Syibli, ya, ngelihat pemberiannya, melihat yang memberikan nikmat, bukan ngeliatin kenikmatannya. Bukan ngeliatin kenikmatannya. Walaupun nikmat itu sebatas kecil, enggak besar, tetapi ngelihat siapa yang ngasih. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, syukrul ammati, adapun syukurnya orang-orang awam, alal mat'ami, adalah atas makanan, wal masyrobi, dan minuman, wal malbasi, dan pakaian. Jadi syukurnya orang awam apa itu berterima kasihnya? Ya hanya sebatas makanan. Iya, kalau ada makanan, wah romannya hidupnya enak. Kalau susah romannya, waduh, lupa dah dia. Kalau susah ngeluh mulu ngeluh gitu. Hanya sebatas itu aja, sebatas makanan, minuman, sama pakaian doang. Itu syukurnya orang-orang awam. Wa syukrul khassati, adapun syukurnya orang-orang khawas atau syukurnya orang-orang alim, ala waridatil qulubi, atas anugerah-anugerah Allah yang datang ke dalam hati. Waridatil qulub, anugerah-anugerah Allah, ya, pemberian-pemberian Allah yang masuk ke dalam hati orang tersebut. Jadi bersyukur bukan hanya sebatas pemberian aja. Iya. Bersyukur bukan sebatas pemberian makanan, minuman, atau pakaian. Yang menyenangkan hati pun bagi orang orang khos adalah yang menggembirakan hati tersebut. Iya, menggembirakan hati. Pokoknya hatinya gembira. Nah, itu syukur juga hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena pada hakikatnya ya semuanya pada di hati kita. Kalau misalnya hati kita senang, itu datangnya dari Allah. Bersyukurlah, berterima kasih kepada Allah, walaupun enggak besar pemberiannya. Karena semuanya amal ibadah kita tergantung hatinya. Inna fi jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingatlah, di dalam diri seseorang itu mudghatun, ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kalau misalnya segumpal daging itu jelek, maka jeleklah semua perbuatannya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Makanya perbaiki hati kita, kata ulama. Kalau HP kita rusak, masih banyak counter. Motor kita ngadat, masih banyak bengkel. Tetapi kalau hati kita rusak, di mana bengkelnya? Kalau misalnya baterai kita lowbat, kita buru-buru nyari cesan, nyari chargeran. Tinggal 15%, tinggal 10%. Minjem sama teman power bank, minjem power bank. Ketika imannya berkurang, dia kagak ngerasa kalau imannya
berkurang. Iya. Ketika cintanya berkurang sama Rasulullah, dia kagak ngerasa, nyantai-nyantai aja. Imannya berkurang, dia nyantai aja. Giliran HP-nya lowbat, bingung dia minjem chargeran sama temennya. Nanggung ini satu game lagi kan gitu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una al-hasana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna taysir was sahala bi jahi khairil bariyah. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una al-hasana. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna fatub alaina tauba tawsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' بأسماع فضلا وجودا منا لا باغتساب منا بالمصطفى الرسول نغى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشصب والحمد لله في البدء والنهي والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.